Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin with Daily Ride. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Yap. Jadi kali ini gue lagi di rumah aja, di kamar, gue gak kemana-mana. Bisa gue lagi motoran, lagi di bengkel, atau lagi riding-riding santai. Jadi kali ini gue pengen rekaman di rumah ya, karena di luar hujan. Sebenarnya karena hujan, karena malas banget kalau udah hujan. Motor pasti udah kotor, jalanan licin, dan segala macam, jadi nggak mood aja buat rekaman di luar kalau lagi hujan. Dan mumpung lagi di rumah, jadi gue sempatin buat rekaman di rumah. Yap, jadi kali ini gue bakal ngasih tips kepada kalian, terutama buat motovlog muda yang masih merintih kayak gue, yang masih baru mau coba motovlog. Di sini gue pengen ngasih beberapa tips dan beberapa saran sharing aja kepada kalian. Gimana caranya biar video motovlog kalian itu lebih jernih, lebih bagus, dan lebih smooth ketika kalian upload di YouTube. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi yang pertama, sebelum kalian mulai rekaman, sebelum kalian mau ngerekam untuk YouTube, untuk motovlog dan segala macam, kalian wajib bersihin lensa kamera kalian. Yap, jadi apapun lensa lo, apapun kamera lo, apapun rekaman lo, itu harus dalam kondisi bersih lensanya. Yap, jadi mau lo pakai resolusi 4K, 8K, 6K, kalau misalkan lensa lo itu kotor, abis hujanan gak lo lap, terus banyak debu-debu, bekas keringet tangan lo yang gak lo bersihin lagi, itu bakal bikin rekaman lo jadi gak bagus. Bikin rekaman lo jadi agak-agak soft karena banyak minyak di tangan lo, jadi kelihatannya kayak ngeblur, gak detail, dan bikin biasanya banyak flare atau lampu-lampu mobil atau lampu-lampu jalanan yang panjang, ngelebar, dan ngebikin footage atau gambar lu jadi nggak asik lagi buat ditonton gitu. Jadi maksimalin, coba buat untuk bersihin lensa lu, bersihin kamera lu secara rutin ataupun ketika mau rekaman. Dan di sini gue biasanya pakai lens pen. Lens pen ini alat buat bersihin lensa ya, lensa kamera, lensa kacamata, ataupun lensa GoPro dan segala macam. Ini tuh buat bersihinnya gue biasa pakai ini. Dia tuh alatnya semacam kayak gini, jadi kayak ada karbon-karbonnya gitu, semacam ada karbon-karbonnya. Ini kayak bulat-bulat gitu, dan tinggal diusap-usap aja di kamera lo. Dan di belakang ini bisa ada brushnya, atau biasanya ada semacam apa ya, sapu-sapuan gitu. Ini buat ngelap lensa lo ketika ada debu-debu, jadi pakai ini. Jadi ini contohnya GoPro gua, contohnya gampang aja. Jadi kalau gua biasanya langsung gua usap-usap di lensanya. Nih kelihatan nggak ya? Semoga fokusnya ke kamera ya. Jadi tinggal gue usap-usap aja di layar di sini, biar layarnya itu bersih. Dan ini cuma gue praktekin aja, maksud gue ntar lu begini tuh. Jadi kalau di kamera kan susah ya ngadepinnya, jadi lu tempelin ke kamera lo, terus lu usap-usap aja biar semuanya tuh bersih dan nggak ada kotoran lagi. Dan brush ini biasanya buat ketika lu udah ngelap, lu brush lagi pakai ini biar debu-debu yang ada di samping-samping sini itu jadi ngilang. Jadi lu brush aja, lu lap kayak gini. Yap. Atau kalaupun lu nggak punya lens pen, karena ini harganya cukup lumayan juga, sekitar 100 ribuan buat satu biji begini. Tapi memang bisa buat lu pakai dalam jangka waktu lama sih ya, beginian 100 ribuan. Tapi kalau lu nggak punya, lu bisa pakai apapun alat pembersih, terutama kalau lu pakai kacamata kayak gua, lu bisa pakai ini lens cleaner atau pembersih lensa kacamata dan semacamnya. Lu bisa pakai ini buat bersihin lensa GoPro lu atau kamera lu dan segala macam. Dan jangan lupa lap microfibernya juga harus lu punya. Jangan lu pakai tisu, diusahain jangan pakai tisu, sebisa mungkin pakai lap-lap microfiber ataupun lap-lap kacamata lah ya, kayak gini ya. Dan caranya jangan langsung lu semprot kayak gini, jangan langsung lu semprot ke GoPro-nya langsung di begini, jangan. Karena takutnya walaupun dia water resist, takutnya ada cairan-cairan yang ngendap di dalam sini, dan itu nyebabin lensa-lensa lo jadi berembun atau jadi ngembun lah kalau misalkan dingin gitu kan. Jadi sebisa mungkin jangan langsung semprot, tapi lu semprot dulu ke microfibernya, ke lapnya lu semprot dulu kayak gini, baru lu lap ke lensanya. Dan itu biasa cara yang sering dan selalu gue pakai sebelum gue rekaman ya, seenggaknya biar lensanya itu pasti bersih kan, lensanya pasti bersih, dan hasil rekamannya pun pasti jadi lebih oke, lebih paten gitu kan. Dan ini cuma simulasi aja, tapi sebenarnya lo harus bersihin secara apa ya, biar bagus itu kan harus bener-bener lo bersihin biar hasilnya pasti jadi lebih bagus juga gitu. Dan yap, itu adalah cara gue buat bersihin kamera gue ketika gue mau rekaman. Itu wajib banget lo lakuin. Jangan sampai rekaman lo tuh jadi busuk karena lo nggak pernah bersihin lensa.
Dan yang selanjutnya adalah ya ketika lo rekaman, coba gunakan resolusi kamera tertinggi yang lo punya. Entah lo pakai kamera apapun, entah lo pakai GoPro, entah lo pakai kamera handphone, entah lo pakai kamera B Pro, jenis-jenis kamera yang lain, entah Insta360, DJI Osmo dan semacamnya. Coba pakai resolusi tertinggi dari kamera lo yang lo bisa ya, tapi ya jangan lo paksain lo harus rekam 4K tapi lo nggak punya alatnya buat ngedit ataupun ngedit pakai handphone terus rekaman 4K sih capek juga ya, bakal capek sendiri gitu karena nggak mendukung alat buat editingnya. Jadi misalkan lo maksimalnya bisa di 2K atau 2K, lo coba maksimalin di sana dan jangan coba buat upload di 1080p kalau menurut gue ya. Jadi kalau lo misalkan motovlog baru dan lo baru bikin konten di YouTube, sebisa mungkin coba jangan upload di 1080p. Karena kenapa? Karena di YouTube itu ketika lo masih pemula dan video lo itu masih sedikit yang nonton, ketika lo upload 1080p itu bakal dikompres habis sama YouTube dan lo bakal dapet kodek AVC1, dan itu adalah kodek buat video-video yang gak bagus atau penontonnya sepi gitu kan. Dan kalau kodek-kodek buat video yang sudah banyak viewsnya, ribuan viewsnya, itu adalah VP09. VP09 itu biasanya untuk video-video buat YouTuber-YouTuber yang sudah viewsnya memang sudah banyak. Dan ketika views sedikit pasti dikasih kodeknya yang kurang bagus juga. Memang itu seperti itu ya, memang agak pilih kasih. Dan solusinya adalah buat lo dapetin kodek yang lebih bagus atau VP09, lo wajib pakai resolusi di atas 1080p. Minimal 2K atau maksimal 4K juga boleh. Kalau lo bisa ngerekam di 4K dan upload di 4K, coba upload di 4K, ataupun nggak bisa, upload di 1440p atau 2K. Dan ketika lo upload di sana, video lo bakal dapat kodek VP09 atau setara sama YouTuber-YouTuber yang videonya tuh sudah bagus walaupun pakai 1080p. Dan begitu aja, kurang lebih. Sebenarnya masih ada penjelasan lebih detail mengenai ini, tapi gue coba sederhanain aja, kurang lebih gitu. Pokoknya buat kalian yang YouTuber baru dan mau motovlog baru, coba upload di atas 1080p biar videonya auto jernih, auto mantap gitu kan. Jadi sayang banget kan kalau lo baru gitu kan, lo ngelihat YouTuber lain 1080p tapi bagus videonya, sedangkan lo yang 1080p tapi busuk videonya. Sorry ya, tapi memang adanya begitu, karena gue juga udah ngalamin kayak gitu. Karena gue ngalamin ketika gue 1080p hasilnya kok jelek banget, padahal kameranya sama, GoPro-nya sama. Mereka yang 1080p juga kok hasilnya bisa bagus ya, karena itu, karena kodek yang mereka dapat tuh beda sama yang lo. Jadi ketika lo mau upload ya udah langsung aja ke 1080p ke atas maksud gue, jadi langsung ke 1440p minimalnya. Dan yap, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah coba di proses editingnya. Di proses editing, ketika lo kan rekaman nih, lo udah rekaman terus udah jadi selesai, pasti lo masuk ke proses editing. Dan ketika lo masuk ke proses editing, usahain jangan pakai efek yang terlalu banyak dan jangan pakai grading yang lo bilang grading itu terlalu banyak. Enggak, jangan sampai, karena ketika video lo pakai grading atau pakai efek yang terlalu banyak di editing, itu bakal nurunin kualitas video lo. Ya kenapa? Gampangnya aja karena kamera lo bukan kamera profesional, dan color yang ada di kamera-kamera GoPro atau kamera-kamera motovlog yang biasa itu, motovlog yang biasa apaan sih? Maksud gue kamera-kamera biasa itu dia nggak mendukung color yang banyak, 10-bit dan segala macam, nggak ngedukung. Jadi ketika lo edit ya hasilnya begitu-gitu aja. Jadi jangan lu paksain ketika lu pengen ngedit tuh hasilnya harus, wah gua harus begini begitu, editnya yang banyak, editingnya banyak, saturasi naikinnya banyak, exposure naikinnya banyak. Enggak, salah. Jadi ketika lu malah over, bikin video lu malah berantakan, warnanya berantakan, dan ketika diekspor hasilnya juga berantakan. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin lo edit, lo sesuaiin aja sedikit demi sedikit. Misalkan ketika video lo kurang terang, naikin highlightnya sedikit, naikin white-nya sedikit, naikin shadow-nya sedikit. Tapi kalau lo pengen agak gelap, coba diturunin satu-satu, black-nya dinaikin dan segala macam. Jangan yang berlebihan, dan jangan yang lu kasih warna gimana-gimana. Misalkan warna kuning mau jadi oranye, warna oranye mau jadi kuning, enggak, lu belum sampai di proses itu. Coba untuk bikin warnanya senatural mungkin, dan jangan lu bawa dulu karena lu bukan profesional, lu belum sampai tahap ke sana. Jadi kalau lu misalkan sudah sampai tahap ke sana, lu bakal ngerti gimana cara ngeditnya biar hasilnya juga maksimal ketika sampai di YouTube gitu. Jadi ya udah lah ya, kurang-kurangin efek-efeknya dan sebisa mungkin coba natural biar hasilnya lebih bagus. Yap. Itu yang ketiga ya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, mungkin gue lupa nih keempat atau keberapa, tapi yang selanjutnya adalah
YouTube itu punya aturan sendiri ketika dia masukin video atau lu ngupload video ke YouTube. Jadi nggak semena-mena lu rekam video 4K dengan bitrate atau dengan size yang gede banget, terus lu coba upload di YouTube dan YouTube bakal bisa masukin itu semua dengan kualitas yang full. Enggak, karena YouTube punya aturan mainnya sendiri, dia punya rinciannya, dia punya listnya apaan aja settingannya yang bisa masuk ke YouTube dan minimalnya maksimalnya seberapa. Jadi lu harus ikutin kaidah yang dibikin oleh YouTube. Jangan sampai video lo kekompres habis-habisan sama YouTube, jangan sampai. Jadi misalkan video lo 4K tapi lo nggak bener ngeditnya, terus ketika sampai YouTube malah hasilnya kurang bagus gitu kan, kalah sama yang 1080p. Dan di sini gue tampilin linknya sama gambarnya. Gue nggak bisa jelasin lebih detail karena di sini banyak poin-poin yang harus lo ikuti. Ini linknya, ini gambarnya, coba lo ikutin prosesnya, ikutin apa yang YouTube minta dari video lo. Kalau misalkan video lo 1080p, upload sesuai 1080p settingannya gimana. Kalau video lo 2K, ada settingan 2K-nya gimana. Dan ketika video lo 4K, ikutin 4K settingannya gimana. Jangan sampai lo salah kamar dan ketika lo upload, videonya malah makin buruk, bukannya malah makin bagus. Karena YouTube ini cukup jahat, jadi video-video yang udah lo rekam bagus ketika masuk YouTube tuh harus dikompres lagi, dan kita harus ngikutin kaidahnya biar videonya makin mantap. Mungkin segini aja video dari gua mengenai pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi atau jadi insight buat kalian yang baru mau mulai motovlog atau baru mau rekaman YouTube. Yap, terima kasih banyak telah nonton video gua. Jangan lupa komentar di video gua, like boleh, subscribe boleh, dan dislike juga boleh kalau lo nggak suka video ini. Yap, sampai berjumpa di video-video gua berikutnya. Thank you and goodbye. See you later.